nominal tapi beberapa orang yang nggak hadir ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalimat nominal kemarin sudah mau ditutup ya karena ini akan lanjut kalimat verbal kan. Eh, latihannya terakhir tapi ada beberapa yang ada apa yang tidak hadir dan ada yang WA nih tolong diulang. Makanya hari ini kita lanjut ini ngulang sekali lagi ya. Nggak apa-apa teman-teman kalian ya. Apa-apa Heeh. Uni. Iya, supaya mantap sebelum ke kalimat verbal. Kalau kalimat verbal kita tahu ada kata kerja ya, baik KKL, KKSAD, KKP, gampang. Iya. Oke, baik. Sekarang kita ulang sedikit, kemudian oh sebentar. Ini kalimat verbal udah nunggu nih. Baik, kita ulang sebentar. Mana dia? Baik, kita ulang ya dikit. Kalimat nominal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, apa saja yang bisa menjadi subjek pada kalimat nominal? Itu kata benda beralif lam, gitu ya. Kemudian kata ganti. Jadi semua kata ganti yang pada posisi kita tahu subjek domah ya. Jadi kata ganti ini kan ada posisi domah, ada posisi fathah kan. Nah, jadi kata ganti yang posisi domah yang bisa menjabat sebagai subjek di dalam kalimat. Kemudian nama orang ya, nama tempat, nama kota itu boleh bisa sebagai subjek. Kemudian kata tunjuk. Jadi baik tunggal maupun jamak itu semuanya bisa sebagai subjek. Kemudian kata penghubung. Tunggal jamak semuanya bisa sebagai subjek. Inilah yang bisa menjadi subjek pada kalimat nominal ya. Jadi kata benda beralif lam, kata ganti, nama, kata tunjuk, dan kata penghubung. Cuma biasanya yang namanya kata penghubung dia butuh kata yang dihubungkan ya, makanya tidak pernah sendiri. Kata allazi allazina itu dia ada kata yang menemaninya, yang dihubunginya. Nah, predikatnya, predikat kalimat nominal itu kata benda tanwin. Kemudian nama juga bisa sebagai predikat. Prasajar, nah ini yang banyak ya, juga bisa sebagai predikat. Prasajar maksudnya eh, dua kata yang terdiri dari huruf jar dan kata benda gitu ya. Itu namanya prasajar. Dua atau lebih. Minimal dua kan huruf jar dan kata benda. Dan KBM ya, kata benda majemuk itu juga bisa sebagai predikat. Nah, bagaimana seandainya dalam kalimat ada KBM, ada frasa jar, yang mana jadi predikat? Nah, yang lebih berat itu KBM. Jadi KBM menjadi predikat, frasa jar ini hanya sebagai keterangan. Itu ya, kalau di dalam kalimat ada Dua. dua-duanya. Jadi KBM dan frasa jar, maka yang jadi predikat adalah KBM, karena kalimat nominal kan, KBM kan kata benda kan. Ya, kemudian frasa jar ini sebagai keterangannya. Oke ya, ini komposisi kalimat nominal. Baik, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kalau tidak, lanjut. Nah, contoh variasi subjek dalam kalimat. Ini kalimatnya kalimat yang minimal ya, minimalis. Jadi hanya terdiri dari subjek dan predikat. Ar-Rasulu karimun. Ya, jadi ar-rasulunya subjek, karimunnya predikat. Alif lam ya, kata benda beralif lam. Kemudian contoh lain, subjek yang berupa nama. Muhammadun Aminun. Jadi Muhammadunnya sebagai subjek. Atau huwa muslimun.
Jadi kata ganti sebagai subjek. Kemudian kata tunjuk. Hadza kitabun. Jadi subjeknya adalah hadza, kitabunnya predikat. Kemudian kata penghubung. Alladzina amanu itu sebagai amanu sebagai pendamping allazi karena harus ditemani ya. Allazi namanya saja kata penghubung. Kemudian muhsinuna itu predikatnya. Oke ya, ini adalah variasi subjek. Variasi predikat. Yang pertama, predikat bisa kata benda tanwin. Ana muslimun. Itu ya. Dengan catatan, kata bendanya harus sama dengan subjeknya. Sama jumlah, sama gender ya. Jadi ana muslimun. Kalau diganti apa hia menjadi kalau hia menjadi muslimatun. Kalau diganti di sini diganti antum harus sama jumlah. Jadi ya muslimuna gitu ya. Kalau diganti antunna kalau predikat itu doma jadi muslimatun. Iya, yang iya. Nah, jadi antunna muslimatun itu tak terbuka ya. Sama dengan at. Nah, itu ini cuma atun karena dia harus doma. Predikat itu doma isinya ya. Jadi pada kalimat nominal, subjek dan predikat itu sama-sama doma. Jadi syaratnya adalah sama jumlah, sama gender gitu ya. Baik, contoh lain. Nah, nama Hia Fatimatun. Ya, jadi Fatimatunnya sebagai predikat. Kemudian nahnu minal masjidi. Jadi ini prasejar. Jadi predikatnya berupa prasejar. Kami dari masjid gitu ya. Jadi dari masjid ini sebagai predikat. Kemudian huwa Rasulullah. Jadi KBM sebagai predikat atau predikatnya adalah KBM. Huwa Rasulullah gitu ya. Seperti biasa KBM kata benda pertama tidak ada alim lam, tidak ada tanwin, kata kedua kasroh. Seperti biasa peraturannya. Cuma di sini jabatannya sebagai predikat ya, huwa Rasulullah. Jadi harus domah, Rasul. Jadi semuanya domah ya kalau predikat. Oke, sampai sini. Oke ya. Baik. Nah, sekarang kita langsung praktek. Ini yang enggak hadir kemarin malah enggak hadir lagi. Ini 4 kemarin ya. Ini kita ambil dari ini aja. Nah, kita langsung praktek. Praktek itu menguraikannya, yang mana subjek, yang mana predikat gitu ya. Siapa ya kemarin belum kebagian ya? Saya nih. Ini yang minta diulang malah nggak hadir. Saya belum hadir hari ini. Pak Sari belum ya. Oke, coba sebentar ya kita beri kesempatan yang belum hadir dulu ya supaya pemahamannya sama karena sesudah ini kita akan lanjut ke kalimat verbal. Pak Sarip nomor 1, Deswita nomor 2. Deswita belum dapat kemarin kan ya? Des? Iya, Halo. belum ada. Iya nih belum nih. Kemudian Kalau buka kamera dia ini terus. Mas Ayu. Mas Ayu belum kan? Udah, Mas Ayu belum udah. nih, belum. Nah, Mas Ayu 3. Kemudian siapa lagi yang belum? Bu Rama belum. Rida belum. Oh Bu ya. Rama belum. Nirama 4. Tadi beli sayur. Nirama 4. Ya. Kemudian
Safina. 5 Rida ya. Udah kemarin mah. Siapa? Bu Rama nomor 9 waktu itu udah. Iya, tapi beli sayur. Oh, Sama nggak dengar. Nisa. Nggak apa-apa, nomor 9 juga nggak apa-apa. Apa? Tadi udah disebut. Oh, udah. Ini soalnya lain dengan kemarin ini. Iya kemarin. Iya. Nggak, Beda, kalau tadi jadi, udah disebut jadi saya nomornya nggak dengar. nomornya nggak apa-apa ini. Jadi ini Rama nomor berapa tadi? Saya nggak dengar, saya di luar. 4. Tadi nomor Oh, 4. Saya udah di sini nomor 4. yang di sini nomor 4 kan? Iya. Oke. Sekarang nomor 5. Siapa? Siapa Rida yang tadi, Rida nih. Rida nomor 5. Ya. Kemudian Saya siapa belum lagi belum ini. kebagian? Pak Andi. Saya Pak Andi kemarin Pak belum. Andi dia Safinar, izin Uni. lagi. Safinar, Uni, Safinar. Safina nomor 6. Itu. Mantap. Ngaku aja yang belum kebagian. Kemudian sisanya nanti kita kasih dengan yang sudah. Siapa lagi? Itu Siapa saya. tuh? Bu Resmi 7. Bu Resmi 7 ya. Bu Eli Yunidar. Udah kebagian kemarin? Kemarin nomor 1. Oh, sudah nomor ya, Bu 1 Eli. malah. Masya Allah. Oh, ini yang kemarin. Beda kan? Iya. Oke. Nomor 8 belum. Nomor 8, siapa yang belum kebagian kemarin? Bu Nemi nyatat itu. Sudah semua ya? Ini 24 orang kemarin yang udah. Iya. Ini Nisa udah kebagian Nisa ya? Nisa belum ada Itu kemarin. belum. Ya, ini sekarang Nisa. Nisa ya, Nisa. Nisanya ada nggak itu? Uni. Nisa? Iya, Uni. Nah, Nisa coba nomor 8 ya. nomor 8. Iya. Nomor 8. Nomor 8-nya 2, Uni. Jadi Oh, saya 8 yang 9 ada. yang di samping, yang di bawah nomor 9. 9 itu. Warnaku ya. Ya, 9. ini. Nggak usah rame-rame ini sampai 10 aja. Ini nomor 9 di bawah. Waduh, kenapa sih ini? 19. Yang ini 9, sebenarnya kan ke ini. Nah, 9, 10 gitu ya, 7, 8. Nomor 9 siapa? Ada yang volunteer? Hermiati? Hermiati 9 ya? Ya, nih. Oke, 10. 10 Yelnis lah, 10. Ya. Dua menit. Pandai-pandai memulai, silahkan itu nanti biar aku yang bikin PPT gitu. Nanti Ya, kita identifikasi subjek, predikat. Kalau ada lebih berarti keterangan ya. Itu aja. Kalau itulah kalimat nominal cuma terdiri subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, keterangan gitu aja. Bukan objek ya. Keterangan. Yang tidak membutuhkan objek. Nalfatlah.
Ya, Dila. Badan. Bu Eni. Oke.
pada takut dosa kata kami gitu kan Pak. Nah, kemarin nenek duitnya hilang terus. Nah, sekarang nenek lagi bawanya ke Bungo sama Mutia. Aman kata gue. Nah, ini ganti posisi di Pak Tua yang duitnya hilang. Nanti ke dapur. Ya kami nodo dia tidak lah kan dia tidak tahu siapa-siapa ya. Karena aku kan sebatas siang kan. Orang tuh kan malam. Kemarin tuh Pak dua hari pas sejak pagi setiap kami datang tuh pintu pagar tuh tidak ada ditutup. Terbuka gitu, tapi pintu dikunci. Kami kan bawa pintu kunci samping kan. Pak kunci dewe lah kami sama Rian tuh. Jadi aku nanya Rian lah, Ikra ada balik gak yang? Ada lah dia balik sebentar kan. Mungkin aku balik dia datang kali. Soalnya kalau setiap siang tuh kami di situ udah ada dia apa? Pulang pergi itu pakai motor. Apa Ikra? Ya minjam motor Indomaret yang di sampingnya tuh yang karyawan tuh. Makanya gue ganti itu. Ada yang BH-nya belum keluar. Nah kemarin saya tadi ada motor baru boleh nggak BH-nya? Iya tuh si Rian itu sore kan. Setelah itu kata Rian. Selesai? Ini adalah duit Pak Tuwono 200. Iya tapi yang 200 kan. Dia kalau dengan Rian tuh bertegang. Spontan langsung emosi marah. Kalau dengan kami tidak lah. Tadi lah dicari Pak Tuwono. Iya 200 hilang tuh duit pipi aku tuh. Kan awak lah tuh ngendek tuh. Cuti lah terus. Bahasa itu lah. Tapi nyambung lah aku kan. Makanya berjalan. Jadi duitnya biar ada hilang. Iya. Makanya Pak Tua tuh jalan. Jadi duitnya. Tapi yang besar dia. Oh, makan sarang aja. Jalan. Jadi duitnya tuh biar ada hilang. Ada lah nih deh 200. Apakah buku yang sikutnya tuh diambil dia? Oke, kita mulai. Nomor 1 silakan. 1 Pak Sarif. Pak Sarip. Ya nih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu azizun dzuntiqam. Ya. Sekarang coba diidentifikasi kalimat nominal apa saja ininya, komponennya. Kalau wah huruf enggak dihitung ya. Jadi subjeknya mana Pak Sarip? Allahu. Ya, yang lain tolong beri kesempatan kepada Pak Sarip yang Allahu subjek. uh-uh. Azizun dzuntiqam itu kalimat nominal ya dia. Ini subjek, predikannya Ya. mana? Tadi coba lihat predikat yang kita terangkan di awal yang bisa menjadi predikat, antara lain. Kata benda azizun perkasa. Nah, ini kan. Ya. Nah, ini kan domah. Iya. Ya, Nah, terus ini apa? Sisanya keterangan. Ya, ya. Keterangan. Nah, artinya apa Pak Sarip? Hari ini kita cuma mengidentifikasi, kita tidak mengurai apa akar kata segala macam, tidak ya. Maksudnya kenal kalimat. Allah yang Maha Perkasa untuk membalas dendam itu ya. Dan Allah Ya, Maha Perkasa. Maha Perkasa Dan membalas dendam itu ya. Yang mempunyai membalas dendam. Siksaan. Ya. Jadi yang mempunyai siksaan ini menerangkan Maha Perkasa ini ya, makanya keterangan. Jadi dia fungsinya sebagai keterangan. Oke. Gitu ya Bapak Ibu, hari ini kita mengidentifikasi kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa saja, komponen-komponennya ya. Oke. Baik, clear nomor 1 Bapak Ibu ya. Clear. Ya. Oke, nomor 2 siapa? Nomor 2 Bu Deswita. Nah, Des, silakan Des. Kocok Pak beralek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Silakan Des. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Allahu subjek. Ya. Indahu predikatnya husnul ma'ab. Iya, ini predikatnya. Indahu keterangan. Terus
Indahu keterangan. Ini ya Indahu keterangan. Nah, jadi bisa Ya, saja artinya di sisi Allah. dan ada dan Ya, keterangannya duluan. ya, jadi bisa aja susunannya Artinya keterangan duluan. dan di Bisa. sisi ya, dan di sisi Artinya apa, Des? Allah Dan tempat Allah? kembali yang baik. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kita sudah Allah. mengidentifikasi. Dan Allah. Dan Allah Husnu maaf. di tempat Predikat dulu. yang terbaik. Tempat kembali. Tempat kembali sebaik-baik tempat Sebaik-baik tempat kembali. Dan Allah bisa tambah adalah ya, adalah. Boleh keterangan Sebaik-baik. Yang ke belakang dulu, baru keterangan. Predikat dulu, baru keterangan. ya, Predikat dulu kan. tempat kembali yang baik adalah di sisi Allah. Gitu. Ya. Dan Allah Dan Allah adalah tempat kembali kembali yang yang baik di sisinya, gitu. oh di sisinya. Jadi di sisinya ini kan sebagai keterangan kelihatan jadi. Jadi jangan diartikan nurut urutan ini kan kita sudah mengidentifikasi komponen kalimat nominal. Jadi subjek sudah subjek ya harus predikat dulu, walaupun predikannya ke Predikat, belakang ya. gitu ya. Kebetulan kalau nomor 1 susunannya subjek predikat keterangan. Kalau ini dia subjek keterangan predikat tidak jadi masalah. Tapi pada saat mengartikan kita sesuaikan dulu sudah subjek predikat dulu gitu ya. Dan Baru ke sini. ya, jadi dan Allah tempat kembali yang baik di sisi. Ya. Oke, nomor 3. Ya. Nomor 3 Bu Mas Ya, Ayu Mas ya. Ayu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisinya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sinyalnya lagi ini nih. Iya, Inna putus-putus. asalnya Sinyalnya dari lagi ini. Allahu, jadi oleh karena ada inna, Lagi. jadi Allah. Iya. Subjek Ini fathah. subjek. Kenapa fathah? Kan harusnya domah kan? Inna Karena ya. ada Inna. inna. Jadi kita harus tahu ya. Terus mana predikatnya? Predikatnya rabbukum ya. Rabbukum. Rabbi. Robbi. Dua predikatnya. Rabbi wa rabbukum. Nah, Sama kalau dua-duanya, pakai ada wa ini wa. kan sudah tambahan kan? Dan Ya sama ya. ini sudah tambahan wa. Sementara. Nah, sekarang Robbi, apa bentuk aslinya? Rabbi. Predikat itu Rabbun. harus domah jadi Sama Rabbu. Robbu. Nah, jadi harus tahu ya, ini Robbu. Rabbu ditambah ya Rabbun, sukun ya. jadi Rabbi. Tambah ya sukun jadi Robbi gitu ya. Rabbi. Sesuaikan. Ya, jadi innallaha Rabbi wa rabbukum. Wa rabbukum. Jadi yang penting tahu bahwa walaupun tulisnya Robbi, kasat mata terlihat Robbi, kita harus tahu predikat itu harus domah. Domah ya. Nah, karena apa? Memang peraturannya sama dengan subjek, sama-sama domah. Kenapa subjek ini fathah? Ada yang mempengaruhi. Siapa yang membuat dia fathah? Si inna, gitu. Jadi ada semua jawabannya. Kenapa dia fathah? Karena ada inna. Kalau tidak ada inna akan jadi Allahu, sama seperti nomor 1, Allahu. Nomor 2, Allahu. Itu kalimat tidak ada yang mempengaruhi. Jadi subjek domah ya. Oke, jadi artinya apa, Cek Nung? Sesungguhnya Allah Tuhan adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, jadi sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Predikatnya 2 di sini Uni. Jadi ini karena dia pakai wa, jadi ini ya Predikat juga. nyambung. Nah, jadi ini predikat Predikat juga. 2. Ya. Uni kenapa nggak robun, Uni? Apa? Robbinya aslinya kenapa bukan robun? Ya Rabbun aslinya. Ya Robun. Oh ya, itu tadi Robun. robun. Kalau ada nyambung karena- kan menjadi Bermajemuk. Rabbi harusnya itu. Bermajemuk kan? Aslinya robun kan ya? Terus karena Rabbun. Karena bermajemuk. Asli benernya Benarnya Robun. Ya. Bermajemuk dan kata ganti. Karena bermajemuk Rabbi Robbu. harusnya. Karena menyesuaikan. bermajemuk kan Rob, kan hilang tanwin, Neng. ya, ya. Robbu. Cuma karena bermajemuknya dengan ya sukun, Ya sukun Jadi menjadi di Robbi gitu ya. Iya. Ya. Oke. Lanjut nomor 4. Nomor 4 Bu Rama.
Ya, Siratal mustaqim. hadza siratum mustaqim. Ya, Hadza kata tunjuk dekat. sebagai subjek ya. Ya, Nah, subjek. subjeknya kan kata Siratum. tunjuk bisa sebagai subjek. Mana Iya predikatnya? bisa. Siratum Sirat. mustaqim. Ya, ke belakang ya, tapi dengan catatan ini adalah sifatnya ya. Sifatnya ya. Sifat ini bukan majemuk ya. Oh, bukan majemuk ya. Bukan. Iya, Ini sifat sifat menerangkan yang sirat. lurus. Karena sama-sama Menerangkan sirat. tanwin, domaten dua-dua. Nah, coba lihat tun, Tun. tun gitu. Mustaqim. Iya. Jadi predikat kan harus domatain, doma atau Ya. domatain ya. Nah, karena dia mensifati ini jadi sama. Jadi hadza siratun mustaqim. Jadi sebenarnya hadza siratun itu ya. Nah, ini menerangkan siratun aja. Jalan yang Asli lurus. predikatnya siratun sudah cukup. Inilah jalan. Nah, jalan apa? Dia menerangkan si jalan ini yang benar, yang lurus gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Baik, sekarang nomor 5. Nomor 5 Ridau nih. Allahu khairul makirin. Subjeknya Allahu. Ya. Khairul makirin adalah predikatnya karena KBM itu. Ya, jadi ini jadi satu. Nah, ini yang KBM. Jadi predikatnya berupa KBM. Di mana kita tahu? Huruf pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Tidak ada alif lam dan tanwin. Ini ya. Kedua kasrah. Kemudian yang kedua kasrah. Oke. Artinya Allah dan Allah adalah sebaik-baik pemberi tipu daya. Ya, dan Allah khairu ini KBSL ya, sebaik-baik tipu daya. Pemberi tipu daya. Ya. Oke, Bapak Ibu clear ya Bapak Ibu. Nomor 5. Yang nomor 4 itu tidak bisa KBM karena dia domah tain ya, Mi. Iya, KBM. Tidak terpenuhi syarat KBM. Coba lihat bandingkan dengan nomor 5. Ya. Nomor 5, jadi syarat KBM itu yang pertama tidak ada tanwin. Seandainya ini sirotu mustaqimin. Baru apa di belakangnya dan harus kasroh gitu nih Rama. Ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 Safinar, Bu Safinar. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana minal musyrikina. Ya. Mana ma berarti karena subjeknya itu masih mana subjeknya? Ya. Hah? Di kana yang di huwa ya. Subjeknya apa? Karena huwa kan? Huwa. Ya, jadi subjeknya tersimpan tersimpan di kana. Ya, huwa. Ya, dalam kana ya. Ya, tersimpan di dalam kana ya. Oke, terus? Ya. Minal musyrikina itu predikat. Ya, jadi ini minal musyrikina sebagai predikat. Apa jenisnya ini minal musyrikina? Prasajar. Iya, ada frasajar. Jadi tadi kan yang bisa menjadi predikat antara lain prasajar kan. Nah, ini yang prasajar gitu ya. Prasajar ya. Nah, jadi semua artinya ini ya. Dan tidak ya. Dan dia tidaklah, kalau di Depak tidaklah termasuk orang-orang musyrik atau orang-orang yang boleh termasuk bisa. Dan tidaklah dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik atau mempersekutukan Allah. Ya, itu ya. Jadi untuk kana Bapak Ibu subjeknya bisa tersembunyi di dalam kana ya, bisa juga tidak. Kita udah belajar itu kan ya. Jadi predikatnya kebetulan berupa frasajar. Kenapa? Ada huruf jar, boleh? Karena tidak ada yang lain. Gitu ya. Oke, nomor 7. Nomor 7 Bu Resmi. Bu Resmi. Ya. Inna fatla Subjeknya mana? Subjeknya fatla. Iya. Al-Fat. Kenapa dia patah? Subjek kan harus doma. Kenapa dia patah? Karena ada inna. Karena pengaruh inna gitu ya.
Terus mana predikatnya? Prasajar. Gila. Ya, ini biar terdiri dari apa predikatnya? Kalau inna domah peraturannya predikat. Iyadillahi terdiri dari Iya di prasajar dan KPM. KBM ya. KBM. Nah, gitu ya. Kan ada bi berarti jer, jadi prasajar, iyadi. Kemudian ada Allahi kasroh. Oh ya. Nah, gitu jadi predikatnya berasal dari prasajar bi yadi, kemudian bermajemuk dengan Allah. KBM lagi. Oh ya, jadi KPM. Artinya apa, Bu? Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Iya, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Oke. Uni, maaf nih. Itu biadillah itu berarti bi kan huruf jar. Terus yadi itu aslinya yadun ya Uni ya. Ya, benar. Terus karena ada bi jadi yadin. Karena bermajemuk jadi yadillah gitu ya. Iya, mantap titik. Oke. Lanjut nomor 8. 8 Nisa. Ya. Neng Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu lahu muslimun. Ya. Subjeknya nahnu. Ya. Predikatnya muslimuna. Oke. Terus? Keterangan berarti ya Uni? Iya dong. Artinya dan kami orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ya. Sekarang kalau nahnunya Uni ganti dengan ana. Jadi apa? Dan saya adalah ininya kalimatnya. Wa ana. Wa ana lahu muslimun. Muslimun. Iya, muslimun. Ana satu kan? Tapi nggak ada wa-nya ya. Iya, kan kalau diganti Biasa, ya? kalau diganti hiya. Iya. Muslimatun. Iya lahu muslimina. Hiya itu apa, Neng? Arti hiya? Dia perempuan. Dia perempuan ya. Tunggal. Muslimun. KSAD ya? Kok KKSAD nahnunya diganti hiya, subjeknya diganti hiya, maka apa yang terjadi dengan predikat kan harus sama jumlah, ya kan? Muslimun tunggal. Harus sama gender, jangan lupa. Muslimatun ya? Jadi menjadi wahia lahu muslimatun. Kalau diganti antunna, antunna menjadi muslimah. Antunna itu kan perempuan. Jamak perempuan apa? Muslimah ini. Harus doma, predikat doma. Muslimuna itu kalau gender laki-laki. Muslimatun. Iya. Muslimatun. Gitu ya. Ya, jadi intinya adalah subjek dan predikat itu posisinya domah gitu ya. Domah. Kenapa ini kasro? Karena ada huruf jar, gitu kan? Ada yang membuat dia kenapa subjek itu harus domah. Kenapa patah? Ada yang mempengaruhinya gitu. Jadi ada penyebabnya. Yang intinya subjek predikat sama-sama domah. Kalau dia berubah berarti ada yang penyebabnya. Baik inna atau kana dan selainnya, ya. Oke. Jadi ini muslimatunya ta yang terbuka ya nih. Iya, kalau jamak jamak ya. Muslimatun. Kalau yang hiya muslimatun ta marbutoh. Ta marbutoh ya. Nah.
Lanjut, nomor 9 siapa? Nomor 9 Bu Ermiati. Ermiati. Ya nih, ana alaihim laknatullahi. Ana huruf bermakna alaihim frasa jar, alaihim subjeknya sebagai hum, laknatullahi. Subjeknya, ingat ini Ana dengan Ina kan adik-beradik. Ya. Ina dengan Ana kan adik-beradik. Nah, mana subjeknya? Apa yang terjadi kalau ada Inna dan Ana? Subjeknya jadi Patah. Nah, yang mana patah? Laknata. Nah, ini. Kemudian ini dia bermajemuk, tidak jadi masalah. Nah, subjeknya yang penting patah. Nah, berarti ini adalah predikat. Ini predikatnya frasa jer, Ermiati. Oh, iya. Kan tadi kan predikat variasi predikat kan frasa jer, kata majemuk, ya kan? Iya. Nama, kata benda tanwin. Nah, ini dia berupa frasa jer. Maka tidak kalau kita ingat peraturannya ada inna atau anna, berarti subjeknya harus patah sesuai peraturan. Mana patahnya cari? Oh, di belakang enggak jadi masalah gitu ya. Iya. Oke, maka artinya Sesungguhnya laknat Allah atas mereka. Jadi ke belakang dulu, subjek dulu kita artikan sesungguhnya laknat Allah atas mereka. Gitu ya. Jadi setelah kita tahu komponen kalimat nominal, kita mengartikannya juga enak kan? Iya. Harus dari belakang dulu. Kenapa? Karena ini subjeknya. Jadi sesungguhnya laknat Allah adalah atas mereka. Oke. Lanjut. 10 siapa? 10 Nirnis. Innaka sami'ud du'a. Nah, Subjeknya ka, ya subjeknya K ya. Terus predikatnya sami'un. Ya. Du'a ini keterangan. ini predikatnya ya. Ya. Jadi satu ini dia KBM. Yang jelas predikatnya kan harus domah. Nah, udah kan? Ya. Nah, kenapa tidak un? Karena bermajemuk. Dari mana tahu majemuk? Ini kasroh gitu ya. Ya, sehingga artinya Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ya. Doa. Doa kan? Doa itu. Mendengar doa. Nah, jadi itulah peraturan atau komposisi kalimat nominal. Nah, kemudian ada ini tadi ya, kita ulang ya. Udah difoto ya. Ada belum dihapus ya, maka nggak hilang deh ya. Ini Dihapus dulu nih. ini udah ya, dihapus ya. Yang perlu oret-oret udah di screenshot, yang perlu oret-oret udah ya. Ini hapus. Nah, sekarang perhatikan mana ya, ada ya. Coba perhatikan nomor 18. Semuanya perhatikan nomor 18. Nah, ada apa dengan nomor 18? Kalau kita preteli komposisinya, mana subjeknya? Azabun. Nah, azabun. Ini ini karena menerangkan jadi satu ya, dia menerangkan ini ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan peraturan tadi apa? Subjek apa anunya? Harus ada alif. Harus ada alif lam. Nah, subjek itu harus ada alif lam. Ya, kata benda beralif lam kan subjek? Ya. Nah, ini kok enggak? Nah, jadi setiap kaidah selalu ada pengecualian. Jadi
Apabila, catat bagi yang pelupa, karena nanti kalau tidak salah di ayat Ermiati juga seperti itu. Ya, ya. Apabila predikat mendahului subjek, nah gitu ya. Apabila predikat mendahului subjek, maka subjeknya boleh tanwin. Maka subjeknya boleh tanwin. Ermiati ayat berapa ya Ermiati? 30 nih. Nah, coba lihat Ermiati kalau nggak salah juga. Jadi supaya nyambung ke situ ya. Nanti Ermiati. Nggak mau baca. Maaf. Mana dia Ermiati? Yang kemarin. Apabila predikat mendahului subjek, selesai subjek. Bukan Ermiati ya. Siapa yang anu ya, yang predikatnya duluan. Ya nantilah ketemu karena ini sudah ngotak-ngutik. Oke, itu catatannya. Ermiati 30. Bukan ayat Ermiati kali ya. Ayat siapa sih? Pokoknya nanti ketemu. Dia Karena sudah ini dibahas ini. Ayatnya sudah dibahas. Kalau yang sudah dibahas Pak Atta, Pak Andi. Bu Trisni, Pak Atta, Pak Andi, Bu Ermiati, baru 4 itu yang dibahas. Ya. Berarti salah satu dari yang 3, 4. Pokoknya cari aja yang predikatnya duluan sehingga subjeknya dia tanwin gitu. Supaya masuk ini nyambung dengan apa yang Uni terangkan. Jadi kenapa dia tanwin? Gitu ya. Kalau Pak Hatta malah ini kobarnya di tengah. Kobar. Sorry. Predikatnya. Oke, nanti ketemu. Yang jelas itu ya. Jadi tolong diingat-ingat. Jadi sesuai peraturan, subjek itu beralif lam. Beralif lam. Ya. Apa saja yang bisa menduduki posisi subjek. Jadi kata benda beralif lam. Nama, kata ganti gitu ya. Kemudian kata tunjuk, kata penghubung. Itu yang bisa menduduki sebagai subjek. Kemudian kok ini dia alif lam, tidak alif lam gitu. Jadi pasti ada. Dan apa ya yang menyebabkannya? Oh, dia didahului oleh predikatnya gitu ya. Maka dia boleh tanwin gitu. Baik, Uni rasa itu untuk kalimat nominal. Jadi ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Ini akan Uni tutup ya. Kalau ada yang bertanya-tanya kok soal lain dengan yang kemarin, ini Uni soal jatahnya si beginner. Jadi Uni usahakan soalnya beda gitu ya supaya kalau sama kan enggak mikir lagi, tinggal lihat-lihat ini supaya mereka mikir. Uni cari-cari ayat lain. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan inna, kana gitu ya. Dan rata-rata itu memang menceritakan tentang Allah gitu. Kalau kita baca di Al-Quran kan, yang pakai inna, anna itu kan semuanya, bukan semuanya ya. Hampir semuanya tentang Allah kan? Iya. Iya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya Bapak Ibu. Jadi untuk kalimat nominal selesai ya, karena Uni sudah menyiapkan kalimat verbal. Jadi mudah-mudahan pemahaman kita makin mantap ya. Jadi kenapa mengartikannya ke belakang dulu baru ke depan? Nah itu karena kita sudah tahu hari ini kan. Iya. Jadi jangan mengartikannya sesuai urutannya, jangan.
mana subjek, mana predikat. Nah, jadi pengartikan itu subjek duluan, baru predikat. Kalau keterangan menyusul, nama aja keterangan, nambah-nambahi kan? Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini kita sudah sedikit lebih paham tentang kalimat nominal. Apa saja yang bisa menjadi subjek, apa saja yang bisa menjadi predikat. Ya, yang jelas kata kuncinya satu, domah. Oke. Kata kuncinya domah. Jadi harus dicari kemana si domahnya kemana gitu ya. Apa yang menyebabkan domahnya hilang gitu. Oke ya, Bapak Ibu. Iya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan sebelum dilanjut? Sebelum ditutup? Belum ada. Ya, Bu Resmi, paham ya Bu Resmi ya? Insya Allah. Salah. Iya, alhamdulillah. Ya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, bentar ini kenapa ini? Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup ya dengan bermohon ampunan dari Allah. Kalau aja, bukan kalau aja ya, kalau terdapat kesalahan kekeliruan karena yang kita bahas ini adalah kalamnya. Jadi mari kita memohon ampun pada Allah. Kemudian dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni. Semuanya. Makasih, Bu Maaf lahir Nur. batin ya. Terima kasih Bu Nur.